Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video pembelajaran mengenai persamaan garis singgung lingkaran mata kuliah Geometri Analitik dengan dosen pengampu Bapak Budi Cahyono, SPD MSI. Adapun anggota kelompok dari kami, satu ada Aizzatun Nafisah dengan NIM 18080560085. Yang kedua ada Galen Hilmansyah Alfat dengan NIM 18080560086. Yang ketiga ada Ida Nur Iza dengan NIM 18080560087. Adapun yang akan kami jelaskan, satu tentang materi yang akan disampaikan oleh Ida Nur Iza. Yang kedua ada pembahasan contoh soal yang akan disampaikan oleh Aizzatun Nafisah. Dan yang ketiga adalah penggunaan GeoGebra yang akan disampaikan oleh Galen Hilmansyah Alfat. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu itu adalah sama, di mana titik tertentu itu disebut pusat lingkaran dan jarak konstannya itu disebut jari-jari. Untuk lebih memahami, kita ke slide selanjutnya, di mana slide selanjutnya kita akan membahas persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu ada dua, yaitu persamaan lingkaran dengan pusat O. O ini adalah 0,0 dan jari-jarinya adalah R, di mana jari-jarinya ini adalah O ke P, jarak O ke P. Yang kedua ada lingkaran dengan pusat M, di mana pusat M ini adalah di A, B dengan jarak M ke P, ini adalah jari-jari lingkaran. Kemudian bagaimana menemukan rumus persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R? Sebelumnya kita perhatikan yaitu segitiga ABC pada sistem koordinat, di mana dalam segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku, di mana AB adalah sisi miringnya. Dari sini sisi miring AB ini dapat kita cari dengan panjang AB kuadrat sama dengan panjang AC kuadrat plus panjang BC kuadrat. Dari sini kita dapat AB kuadrat sama dengan X2 ini ya, min X1 nya sini kuadrat, kemudian Y2 min Y1 kuadrat. Sehingga kita bisa mencari panjang AB itu adalah akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Dari situ kita dapat menemukan persamaan lingkaran ya dengan konsep sama seperti ini. Kita lihat ini persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya R. Kita dapat lihat, andaikan titik P, X0, Y0 ini terletak pada lingkaran. Jadi panjang OP ini adalah sama dengan R, dimana tadi di segitiga siku-siku ini kita samakan itu adalah sisi miringnya yaitu AB. Di sini adalah O ke P. Ini adalah jari-jari ya. Konsepnya sama. Yaitu jadi karena konsepnya sama kita menggunakan konsep tersebut. Jadi panjang OP ini adalah akar dari X0 min 0 kuadrat plus Y0 min 0 kuadrat sama dengan R. Dari sini kita dapatkan X0 min 0 kuadrat plus Y0 min 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi akarnya dipindah ya ke sini, jadi R-nya R kuadrat. Kemudian dari sini kita dapatkan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan menjalankan titik P, X0, Y0, yakni dengan membuang indeks 0, jadi 0-nya ini dibuang. Jadi kita dapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat.
Jadi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya R, kita dapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian bagaimana sih kalau pusat M di pusat M yaitu A, B, tadi kan persamaan ada di pusat 0,0 dan pusat M yaitu A, B ya. Itu kalau yang di A, B gimana caranya? Ada dua cara. Cara satu sama seperti yang di A, B, maaf di yang 0,0 ya. Ini ada MP ini adalah jari-jarinya, di mana M ini adalah titik pusat lingkaran. Kemudian andaikan PX0Y0 adalah titik yang terletak pada lingkaran, maka dengan menggunakan definisi lingkaran didapat MP ini, panjang MP adalah jari-jari, MP sama dengan R, di mana MP ini adalah akar dari X0 min A kuadrat plus Y0 min B kuadrat sama dengan R. Jadi didapat X0 min A kuadrat plus Y0 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan menjalankan titik P X0Y0 maka didapat X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini kurang kuadrat ya, berarti yang benar X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian cara 2 ini adalah dengan mentranslasikan dari titik 0,0 ke A, B, menemukan hubungan antara X dan X, panjang X ini, serta Y dan panjang Y. Garis X, di garis ini ya, X bar dan Y bar, kemudian garis X bar dan Y bar ini adalah sumbu baru sejajar dengan X, Y, sumbu lama dan melalui A, B. Dengan menggeser titik pusat dari 0,0 ke A, B ini, maka didapat hubungan bahwa X, panjang X ini adalah sama dengan X min A, kemudian panjang Y bar ini ya, sama dengan Y min B. Terhadap sistem XMY, maka persamaan lingkaran M, A, B yang oleh sistem XMY dinyatakan dengan 0,0 dan jari-jari R itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yang jika dinyatakan dengan susunan sistem XOY menjadi X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat M yaitu A, B dengan jari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi menggunakan cara 1 atau cara 2 sama hasilnya ya. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita menemukan pusat dan jari-jari lingkaran dalam bentuk umum. Jadi bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini ya persamaan lingkarannya. Dengan menggunakan perlengkapan kuadrat sempurna, maka kita dapatkan yang sebelumnya hanya X kuadrat plus AX, kemudian Y kuadrat plus BY plus C ya, ini kita dapatkan dengan pelengkapan kuadrat sempurna menjadi X kuadrat plus AX plus setengah A kuadrat plus Y kuadrat plus BY plus setengah B kuadrat plus C min 1/2 setengah ya, setengah A kuadrat min setengah B kuadrat sama dengan 0. Jadi ditambahkan ini dikurang ini, ditambahkan ini dikurang ini, jadi ini itu sama dengan ini gitu kan. Jadi ini itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dari situ kita dapat X plus setengah A kuadrat plus X plus setengah B kuadrat sama dengan seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C.
persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, maka pusat lingkarannya itu P, yaitu di min setengah A, min setengah B, dan jari-jari lingkarannya adalah R, yaitu akar dari seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Dengan catatan R min-nya di sini kan ada plus ada min, dimana min-nya itu tidak diambil, dimana min akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C itu tidak diambil karena jari-jari lingkaran itu selalu bernilai positif. Jadi yang negatifnya ini kan bernilai negatif, jadi tidak diambil. Sekarang kita membahas posisi titik dan garis terhadap lingkaran. Kita contohkan dalam dunia nyata, yaitu anak-anak yang sedang bermain kelereng. Yang dilakukan anak dalam bermain kelereng itu adalah mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran menggunakan kelereng itu juga. Jadi dalam permainan anak-anak itu ada kelereng, di mana kelereng itu dibunderi atau dibuat lingkaran. Dengan anak tersebut itu akan mengeluarkan kelereng dengan menggunakan kelereng itu juga digeser atau kita keluarkan gitu kan. Kelereng yang telah berhasil dikeluarkan itu adalah menjadi miliknya. Dengan cara bergantian mereka mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran. Jadi pemenangnya itu adalah siapa yang paling banyak mengeluarkan kelereng tersebut di dalam lingkaran. Dari proses mengeluarkan kelereng dalam lingkaran itu ada 3 kejadian, di mana kejadian pertama itu adalah bisa berhasil mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran tersebut, berarti kelereng itu berada pada di luar lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu kadang ada kelereng yang berhenti pada lingkaran dan juga kadang tidak berhasil keluar dari lingkaran. Andaikan kelereng tersebut kita anggap sebagai titik, maka ada 3 kemungkinan posisi titik terhadap lingkaran, yaitu titik berada di luar lingkaran, titik berada pada lingkaran, titik berada di dalam lingkaran. Agar memahami, kita bisa dapat lihat gambarnya. Misalkan ini titik ini tuh kita anggap sebagai kelereng ya, kelerengnya. Titik A ini adalah dimana MA-nya itu lebih besar daripada ML. Jadi ML ini adalah R. Jadi kondisi seperti ini itu adalah titik A berada di luar lingkaran. Kemudian MB. Titik MB ini lebih kecil daripada titik MK, di mana MK adalah R. Jadi bisa kita nyatakan bahwa titik B ini berada di dalam lingkaran. Kemudian MC. MC ini sama dengan MN, di mana MN adalah R. Jadi titik C ini adalah tepat pada lingkaran. Kemudian kita ke penerapan. Jika dilanjutkan dengan lingkaran dengan persamaan bentuk x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, maka selidikilah letak-letak titik P, I, R terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 4y min 3 sama dengan 0. Jadi ini adalah sebuah persamaan lingkaran. Pusat dari sebuah lingkaran, persamaan lingkaran itu adalah min setengah A, min setengah B ya. Jadi kita lihat A ini kan A ini kita lihat ke persamaan ini, berarti A nya sama dengan min 6, ini kan sama, letaknya di sini kan. Jadi min setengah ini dikali min 6, kita hasilkan 3. Kemudian sama halnya dengan yang min setengah B. Ini adalah B, B-nya ada di sini adalah min 4. Berarti min setengah kali min 4 sama dengan kita hasilkan 3,2. Ini adalah titik pusatnya. Kemudian kita cari jari-jari R. R-nya adalah akar dari 1/4 kali
A kuadrat plus 1/4 kali B kuadrat plus C. Kita tahu A tadi adalah min 6, berarti kita 1/4 min 6 kuadrat. Kemudian B nya min 4, berarti 1/4 min 4 kuadrat. C nya adalah 3. C nya adalah 3 ya. Dari sini kita dapat akar dari 16 yaitu 4. Jadi R-nya 4, di pusat 3,2. Dari situ kita dapat cari panjang MP, di mana P titik P-nya adalah ini ya, 7,5. Kita masukkan akar dari A min X kuadrat plus B min Y kuadrat. Ini andaikan ini ya, ini jari-jarinya A, B. Hanya 3, kemudian ini X-nya sini, X, Y, X-nya min 7. Kemudian B-nya 2, ini A, B, ini B-nya 2, masukkan sini, min 5. Min 5 kita dapat dari sini, Y-nya. Sehingga kita dapat akar 25. Akar 25 itu adalah 5, dimana 5 itu lebih besar daripada 4. R-nya kan 4. Berarti tandanya titik P ini dinyatakan yaitu berada di luar lingkaran. Kemudian panjang MQ, dimana akar dari 3 plus 1 kuadrat. 1 ini kan min 1, jadi di sininya adalah 1. Sama ini 2, min 2. Jadi kita dapat MQ ini adalah akar dari 16, yaitu 4. Jadi kita ketahui adalah 4. Kemudian panjang MQ-nya 4, berarti ini adalah titik berada pada lingkaran. Kemudian yang MR, kita tahu ini adalah 0,4. Kita masukkan 0, di sini 4. Dari sini kita dapat akar 13. Akar 13 itu adalah lebih kecil daripada R-nya, di mana R-nya adalah 4. Jadi titik R ini berada di dalam lingkaran. Selanjutnya kita ke persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0. Kita tahu ini adalah sebuah kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Dari situ kita dapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana Y sama dengan MX plus N. Ini kita potongkan menjadi X kuadrat, Y-nya ini diganti dengan ini MX plus N, kita masukkan ke sini, kemudian sama dengan R kuadrat. Di sini kita dapat X kuadrat plus ini ya di MX kuadrat 2 kali MX plus N ini ya, kemudian N kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari situ kita dapat 1 plus M kuadrat X kuadrat plus 2MNX plus N2 N kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Syarat agar garis menyinggung lingkaran itu adalah D sama dengan 0, di mana D-nya adalah 2MN kuadrat min 4 kali 1 plus M kuadrat kali N kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan 4M kuadrat, ini kan 4M N kuadrat min 4N kuadrat min R kuadrat M kuadrat N kuadrat min M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Ini kita dapat dari sini, kita kali-kalikan ya. Kemudian dari situ kita dapat lagi 4M kuadrat N kuadrat min 4N kuadrat plus 4R kuadrat min 4M kuadrat N kuadrat plus 4M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Ini kita dapat dari sini, ini 4 ini dikali-kalikan ya. Kemudian kita dapat min 4MN kuadrat plus 4R kuadrat plus 4M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Jadi ini kan ada min 4M kuadrat N kuadrat, di sini ada 4M kuadrat N kuadrat, jadi kita coret, kemudian menghasilkan min 4N kuadrat plus 4R kuadrat plus 4M kuadrat R kuadrat ini ya. Dari sini kita dapat N kuadrat ini tuh dibagi dengan 4.
Jadi kita dapat n kuadrat sama dengan r kuadrat plus m kuadrat r kuadrat. Karena ini kuadrat, jadi n-nya itu adalah sama dengan plus minus r akar 1 plus m kuadrat. Sehingga persamaan garis singgung dengan gradien m adalah y sama dengan mx plus minus r di mana akar 1 plus m kuadrat. Lanjut, ini adalah kita ke pembahasan persamaan garis singgung. Itu sudah masuk ke persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0. Ini ya, ini pusat. Jika garis singgung harus sejajar, maka y sama dengan kx plus t, maka m sama dengan k. Jika garis singgung harus tegak lurus, garis y sama dengan px plus q, maka m-nya, m itu gradien ya, sama dengan seper p. Jadi ketika sejajar, ini m-nya gradiennya itu sama dengan k, berarti ininya, k-nya ini. Kemudian ketika tegak lurus garis, maka min m-nya itu adalah gradien m seper p, p-nya ini ya. Jadi jika garis singgung harus melalui titik x1 y1 pada lingkaran, ini x1 y1-nya ya, maka gradien garis normalnya, garis normal adalah garis yang tegak lurus garis singgung di titik singgung adalah m1. m1 ini adalah gradien, maka m1-nya y1 per x1, jadi gradien garis singgung menjadi m2, yaitu sama dengan min x1 per y1. Sehingga persamaan garis singgung menjadi y sama dengan min x1 per y1x plus r di mana akar 1 plus x1 kuadrat per y1 kuadrat. Dari sini kita dapatkan y sama dengan min x1 per y1 x plus r y1, ini disamakan penyebut ya. Jadi satunya ini menjadi y1 kuadrat per y1 kuadrat karena kita nyamakan penyebut. Dari situ kita dapat y lagi nih, ininya disamakan penyebut sehingga kita dapat min x1 per y1x plus r akar y1 kuadrat plus x1 kuadrat per y1 kuadrat. Karena x1 y1 pada lingkaran, maka berlaku x1 kuadrat plus y1 kuadrat sama dengan r kuadrat. Sehingga y-nya ini kita dapat sama dengan min x1 y1x plus r kuadrat y1, dimana y sama dengan kita tambahkan y ini menjadi x1x plus r kuadrat plus y1. Jadi y ini y kali y1 ini ya, kita dapatkan ini min x1x plus r kuadrat, dimana x1 x plus y1y sama dengan r kuadrat. Jadi persamaan garis singgung melalui titik x1 y1 pada lingkaran adalah x1x plus y1y sama dengan r kuadrat. Ini adalah persamaan garis singgung melalui titik pusat di 0,0 ya. Kemudian kita ke garis singgung berpusat di AB terhadap garis y sama dengan mx plus n. Jadi ini kita bisa lihat gambarnya, ini a, b. Ini garis singgungnya ya. Persamaan lingkarannya adalah x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Dari gambar di atas dilihat bahwa garis P melalui titik A ini ya, di garis P melalui titik A, B dengan gradien M, sehingga Y min B sama dengan M, dimana dikali X min A. Garis G diperoleh, ini G-nya diperoleh dengan menggeser garis P tanpa merubah gradiennya, jadi ini itu digeser, sehingga garis G dapat dinyatakan sebagai Y min B sama dengan M, X min A plus N ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan N sehingga garis G menyinggung lingkaran. G-nya ini adalah menyinggung lingkaran. Jadi kita dapat dari persamaan 1 dan 2 bahwa X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min A kuadrat plus M X min A plus N kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini kita ubah ya menjadi ini. Kemudian X min A kuadrat sama dengan M-nya dikeluarkan, M kuadrat. X min A kuadrat dikuadratkan, kemudian plus
2 kali N kali M X min A plus N kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita dapat 1 plus M kuadrat X min A kuadrat plus 2MN X min A plus N kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Jadi ini misalkan P sama dengan X min A, maka didapat 1 plus M kuadrat P kuadrat plus 2MNP plus sama dengan N kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Agar garis G menyinggung lingkaran, maka harus di diskriminan persamaan kuadrat di atas bernilai 0. Berarti ini bernilai 0 ya. Jadi D sama dengan 0. Ini kan adalah D sama dengan 0. B kuadrat min 4AC D sama dengan 0. D ini adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadrat sama dengan 4AC. Dipindah luas sehingga B kuadrat ini adalah 2MN kuadrat sama dengan 4 A ini 1 plus M kuadrat, kemudian C nya N kuadrat min R, ini C, ini adalah A ya, ini adalah 2MN, ini adalah B, ini sorry ini maaf sebelumnya itu yang benar 2MN kuadrat ya. Kemudian kita dapatkan ini di kali, ini dikuadratkan, jadi 4M kuadrat N kuadrat sama dengan M sama dengan 4N kuadrat min R kuadrat plus M kuadrat N kuadrat min M kuadrat R kuadrat. M kuadrat N kuadrat kita ini kita bagi 4 ya, jadi sama dengan N kuadrat min R kuadrat plus M kuadrat N kuadrat min M kuadrat R kuadrat. Jadi N kuadrat kita dapat R kuadrat plus M kuadrat M kuadrat R kuadrat. N kuadrat adalah sama dengan R kuadrat, di mana 1 plus M kuadrat. Dengan mensubstitusikan N ke persamaan 2, maka diperoleh Y min B itu sama dengan M kali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Jadi ini adalah di mana persamaan garis singgung yang berpusat di A, Nah, untuk menambah pemahaman dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya, mari kita melakukan pembahasan dari soal-soal berikut. Nah, soal yang pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X plus 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 10 di titik 1,4. Nah, dari soal diketahui P, A, B sama dengan min 2,3, R kuadrat sama dengan 10, dan 1,4 sebagai X1 dan juga Y1. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran, kita menggunakan bentuk umum X1 min A kali X min A plus Y1 min B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai dari A, B, R, dan juga X1, Y1. Sehingga dihasilkan 1 plus 2 kali X plus 2 plus 4 min 3 kali Y min 3 sama dengan 10 menjadi 3X plus 6 plus Y min 3 sama dengan 10, Y sama dengan min 3X plus 7, sehingga didapatkan persamaan garis singgung lingkaran X plus 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 10 di titik 1,4, yaitu Y min 3X plus 7. Selain dengan menggunakan cara manual dalam menyelesaikan soal persamaan garis singgung pada lingkaran, kita juga dapat menggunakan bantuan dari aplikasi. Aplikasi yang saya gunakan yaitu adalah GeoGebra. Langsung saja menuju ke contoh latihan soal. Di sini saya akan menyelesaikan contoh latihan soal yang telah dikerjakan oleh Mbak Iza tadi. Dimulai dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1 diketahui persamaan lingkarannya yaitu adalah X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 10.
persamaannya, maka akan muncul sebuah lingkaran secara otomatis pada GeoGebra. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 1,4 berarti pada lingkaran X plus 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 10, maka garis singgungnya adalah, kita cari menu garis singgung. Nah, setelah kita klik menu pada garis singgung, kita klik pada titik dan lingkarannya. Seperti ini ya. Nah, maka dapat diketahui bahwa garis singgung pada lingkaran X plus 2 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 10 yang melalui titik 1,4 adalah Y sama dengan negatif 3X plus 7. Ini sama ya dengan jawaban yang sudah dikerjakan secara manual tadi. Kemudian soal yang kedua, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 jika gradien garis singgungnya 2. Pembahasan. Nah, dari soal tersebut diketahui persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5, sehingga didapatkan R kuadrat sama dengan 5, R sama dengan akar 5, dan M atau gradien garis singgungnya sama dengan 2. Kemudian kita menggunakan bentuk umum dari persamaan garis singgung, yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kita substitusikan M dan juga R-nya, sehingga Y sama dengan 2X plus minus akar 5 kali akar 1 plus 2 akar 2. Y sama dengan 2X plus minus 5. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 dan juga gradien garis singgung 2, yaitu Y sama dengan 2X plus 5 atau Y sama dengan 2X min 5. Pada nomor selanjutnya, kita akan menentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X plus Y kuadrat jika gradiennya 2. Pertama kita tuliskan lingkarannya dulu. Pada jawaban soal nomor 2, diketahui bahwa persamaan garis singgungnya adalah 2x plus 5 dan juga 2x min 5. Setelah itu kita buktikan apakah gradiennya 2 atau kita pilih pada menu kemiringan. Kalau kita klik pada garis singgung lingkaran, mari kita cek. Diketahui bahwa kemiringan atau gradien tersebut adalah 2. Lalu pada garis yang satunya lagi kita lakukan hal yang sama. Kalau kita cek lagi, diketahui bahwa kemiringannya juga sama 2. Jadi terbukti bahwa persamaan garis singgung 2x plus 5 dan 2x min 5 adalah 2, memiliki kemiringan atau gradien 2. Kemudian soal yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X plus 2Y min 23 sama dengan 0 yang sejajar garis 3X plus Y sama dengan 6. Pembahasan. Dari soal kan diketahui persamaan lingkaran X
x kuadrat plus y kuadrat plus 8x plus 2y min 23 sama dengan 0. Kita dapatkan A sama dengan 8, B sama dengan 2, Y sama dengan min 23. Pertama-tama kita mencari pusat lingkaran A, B, yaitu dengan rumus min A per 2, min B per 2. Kita substitusikan nilai dari A dan juga B, sehingga didapat pusat lingkaran A, B, yaitu min 4, min 1. Selanjutnya kita mencari jari-jari lingkaran atau R, yaitu dengan rumus R sama dengan akar dari A kuadrat per 4 plus B kuadrat min per 4 min C. Kita substitusikan nilai dari A, yaitu A8, B2 dan juga C min 23, sehingga didapat jari-jari lingkaran atau R sama dengan akar dari 40. Kemudian kita misalkan 3x plus y sama dengan 6 sebagai garis H. Kita dapatkan gradien dari garis H sama dengan min 3. Nah, karena garis G sebagai garis singgung lingkaran itu sejajar dengan garis H, maka gradien dari garis G sama dengan gradien dari garis H, yaitu sebesar min 3. Selanjutnya kita mencari persamaan garis singgung, yaitu dengan bentuk umum Y min B sama dengan M kali X min A plus minus Y akar 1 plus M kuadrat. Kita substitusikan nilai dari B, M dan juga A nya, yaitu didapatkan Y plus 1 sama dengan min 3 kali X plus 4 plus minus akar 40 kali akar 1 plus min 3 kuadrat. Sehingga kita operasikan sehingga didapat Y sama dengan min 3x min 13 plus minus 20. Nah, dari persamaan tersebut kita peroleh persamaan garis singgungnya, yaitu Y sama dengan min 3x plus 7 dan juga Y sama dengan min 3x min 33. Pada soal nomor 4 diketahui lingkaran x kuadrat plus y kuadrat 8x plus 2y min 23 sama dengan 0. Nah, di sini akan dicari persamaan garis singgung yang sejajar terhadap garis 3x plus y sama dengan 6. Sejajar dengan garis 3x plus y sama dengan 6 berarti memiliki gradien yang sama dengan garis tersebut. Kita cari dulu gradiennya. Gradien negatif 3. Pada contoh soal yang sudah dijelaskan dengan Mbak Iza, sudah diketahui jawabannya adalah negatif 3x plus 7 atau negatif 3x min 33. Maka akan kita buktikan apakah garis tersebut sejajar dengan garis 3x plus y. Min 3x plus 7. Apakah garis ini memiliki gradien yang sama dengan garis 3x plus y sama dengan 0? Di sini sama ya, memiliki gradien negatif 3. Lalu pada garis min 3x min 33 akan kita buktikan kemungkinan juga. Kita cari kemudian.
Jadi ini diketahui ya bahwa garis min 3x min 33 memiliki kemiringan negatif 3. Jadi bisa diketahui bahwa jawaban nomor 3 adalah benar. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang terakhir. Diketahui dua lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y plus 21 sama dengan 0 dan x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 8y plus 25 sama dengan 0. Hubungan antara kedua lingkaran ini adalah pembahasan. Nah, lingkaran 1 persamaannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y plus 21 sama dengan 0 memiliki bentuk umum. Nah, pada persamaan lingkaran 1 ini kita buat menjadi bentuk umum persamaannya, yaitu menjadi x plus 3 kuadrat plus y min 4 kuadrat sama dengan 4. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan pusat lingkaran yaitu di min 3,4 dan memiliki jari-jarinya yaitu ini 4 ini sebagai r kuadrat, sehingga jari-jarinya adalah akar dari 4 yaitu 2. Kemudian persamaan lingkaran yang kedua yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 8y plus 25 sama dengan 0. Kita buat menjadi bentuk umumnya yaitu menjadi x plus 5 kuadrat plus y min 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, dari persamaan itu lingkaran ini berpusat di A, B yaitu min 5,4 dan memiliki jari-jari. Nah, ini 16 ini sebagai r kuadratnya, sehingga r-nya yaitu akar dari 16 sama dengan 4. Kemudian kita mencari jarak kedua pusat lingkaran. Kita kurangkan pusat lingkaran 1 dengan pusat lingkaran 2. Kita ambil min 3. Min 3 dikurangi min 5 sama dengan 2. Sehingga jarak kedua pusat lingkaran yaitu 2. Kemudian kita hitung selisih kedua jari-jari lingkaran. Kita kurangkan jari-jari lingkaran 1 dengan jari-jari lingkaran 2. Jari-jari lingkaran 1 yaitu sebesar 4. Kita kurangkan jari-jari lingkaran 2 dengan jari-jari lingkaran 1. Nah, jari-jari lingkaran 2 ini tadi bernilai 4 dikurangkan dengan jari-jari lingkaran 1 bernilai 2, sehingga 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, karena jarak kedua pusat lingkaran dengan selisih kedua jari-jari lingkaran itu sama, yaitu sama-sama 2, maka dapat disimpulkan bahwa kedua lingkaran itu bersinggungan dalam. Pada soal berikutnya, diketahui lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y plus 21 sama dengan 0. Lalu ada lingkaran kedua yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 8y plus 25 sama dengan 0. Lalu kita akan menentukan apakah posisi lingkaran 1 terhadap lingkaran 2. Seperti diketahui dalam gambar bahwa kedua lingkaran tersebut yaitu bersinggungan di dalam, di mana letak titik singgungannya berada pada posisi negatif 1,4. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.